Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Denny di video pembelajaran matematika. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagi yang punya buku, silahkan kalian buka bukunya halaman 52 sampai dengan halaman 55. Di situ ada materi yang Bapak ajarkan pada pagi ini. Untuk materi Bapak semua ambil dari buku di kelas 9A atau kelas 9 semester 1. Oke, di depan sini kita punya sebuah rumus di mana x kuadrat ditambah px ditambah setengah dikali p-nya ini ya. Jadi x kuadrat ditambah px ditambah setengah dikali p-nya ini dikuadratkan sama dengan setengah x ditambah setengah dikali p dikuadratkan. Ini dengan ini nanti hasilnya ini dengan ini sama ya. Setengah dikali p, setengah dikali p. P-nya itu ini. Paham? Kemudian setelah dapat hasilnya x ditambah p pangkat 2 atau dikuadratkan sama dengan Q, itu artinya cara pengerjaannya x ditambah p sama dengan plus minus positif atau negatif akar dari Q ya. Kalau masih pusing kita kasih contoh soal ya. Oke, kita akan kasih contoh soal. Bapak akan menjelaskan contoh soal yang ada di buku halaman 55. Itu ada persamaan x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0. Nah, kita akan ubah dulu persamaan ini menjadi x kuadrat dikurang 8x sama dengan negatif 7, positif 7. Dia ruas kiri, kalau pindah ke ruas kanan berubah menjadi negatif. Sudah paham sampai di sini? Oke, baru kita masukkan ke rumus ya. Ini ke rumus. Ini x kuadratnya, ini px-nya, p-nya berapa? Pinter 8. Ini ya, x kuadratnya ini, px itu berarti p-nya 8, x-nya adalah negatif 7. Baru kita masukin ke rumus. Yang ini yang kita masukin ke rumus ya. X kuadrat ditambah dikurang 8x ditambah setengah dikali p. P-nya berapa? Ini kan dikali negatif 8 dikuadratkan sama dengan x-nya berapa? Negatif 7 ditambah setengah dikali ini sama ya. Kali negatif 8 dikuadratkan. Kelihatan nggak di gambar? Bapak geser dulu. Paham ya? Ulangi lagi. Dari sini, lihat ke rumus. X kuadrat dikurang 8x ditambah setengah dikali. Kenapa negatif 8? Karena P ini P ya. Maka P-nya adalah negatif 8. Sama dengan negatif 7x. Ini rumusnya. X yang negatif 7 ditambah ini dengan ini sama. Paham? Lanjut ya. Habis itu baru x kuadrat dikurang 8x tetap ditambah setengah dikali negatif 8. Setengahnya dari negatif 8 berapa? Ih, pinter. Negatif 4 dikuadratkan sama dengan negatif 7 ditambah, otomatis sama juga hasilnya ini. Negatif 4 dikuadratkan. Lalu x kuadrat dikurang 8x ditambah negatif 4 dipangkatkan 2. Negatif 4 kali negatif 4 berapa? Pinter. Positif 16 sama dengan negatif 7 ditambah ini negatif 4 sama apa sih hasilnya? Negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. Oke, kemudian kita tulis kuadrat min 8x ditambah 16 sama dengan negatif 7 ditambah 16. Kita punya hutang 7, uang kita 16, berarti uang kita sisa. Pinter, kita masih sisa 9 ya uang kita ya. 9-nya positif. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk di sini pengerjaannya, kalian masih ingat nggak dengan akar persamaan kuadrat? Oke, kita akan kerjakan dulu akar persamaan kuadratnya. Oke, masih ingat dengan akar persamaan kuadrat kemarin? Kita akan akarkan yang ini. Berarti kita tulis x, masih ingat kan?
X. Nah, di sini 16 itu berapa dikali berapa, dan hasilnya nanti dijumlahkan atau dikurangi hasil negatif 8. Pinter. 4 kali 4, 16. Nah, sekarang hasil negatif 8 berarti dijumlahkan harus hasilnya negatif 8. Berarti ini negatif, ini negatif. Nah, berarti X kali X, X kuadrat. Oke, ingat-ingat lagi ya. 4 kali 4, 16. Negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 8. Ya, pelajari lagi video yang sebelumnya. Nah, seperti ini bisa kalian tulis X negatif 4 pangkat 2. Nah, ini aja yang langsung kita tulis ini ya. Kita tulis ini X negatif 4 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, setelah ini kita masukin rumus yang ini. Sama kan? Tuh. X ditambah P, X dikurang. Ini sama ya, maksudnya ditambah P. P-nya itu adalah 4 pangkat 2. Maka itu mana sih? Mohon maaf. Nah, ini rumusnya. Bapak ulangi lagi ya. Nah, ini X dikurang P pangkat 2 sama dengan ini kan. X ditambah P, bentuknya sama dengan Q-nya 9. Itu artinya X ditambah P sama dengan plus minus akar dari Q. Nah, berarti kalau kita masukin ke sini, kita masukin langsung ya. Berarti kurungnya hilang, dalam kurungnya hilang, X ditambah P-nya berarti kurang ya. X dikurang 4 sama dengan plus minus akar dari 9. Oke. Akar 9 berapa? 3, pinter. Berarti X dikurang 4 sama dengan plus minus 3. Ini lanjut ke bawah ya. Masih bisa nah ya. Nah, di sini kemudian kita satu-satu. X dikurang 4 sama dengan, kita coba positif 3 dulu. Berarti X sama dengan, nah ini ya, negatif 4, 3-nya tulis dulu karena dia ruas sebelah kanan, negatif 4 ruas kiri. Kalau dia pindah ke kanan berubah menjadi positif. Maka X-nya adalah X sama dengan 7. Paham ya? Oke. Kelihatan kan? X-nya berarti 7. Nah, selanjutnya satu lagi, X dikurang 4 sama, tadi kan positif 3 sudah. Nah, sekarang kita misalkan dia yang negatif 3. X sama dengan negatif 3-nya tetap. Negatif 4, kalau dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, dia pindah menjadi positif. Berarti min 3 ditambah 4 sama, kita punya hutang 3 dibayar 4, berarti masih sisa 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Nah, saya ulang lagi, jelaskan untuk di sini ya. X dikurang 4 pangkatkan 2 sama dengan 9, berubah jadi seperti ini karena lihat rumusnya di sini. Ya, rumus di sini tuh. Jadi di sini X negatif 4 pangkat 2 sama dengan 9 ini berubah menjadi dalam kurungnya hilang, pangkatnya hilang, dan 9-nya atau Q-nya berubah menjadi akar. Oke, udah paham di sini. Kita lanjut. Di sini X dikurang 4. Nah, plus minus 3. Kita coba masukkan dulu. Ini kan jadi kalian kerjakan 2 kali. Yang pertama positif 3 dulu, nanti yang kedua negatif 3-nya. Sekarang X dikurang 4 sama dengan 3. X sama dengan 3 ditambah 4. Dari mana 3 tambah 4? Ini 3-nya tetap. Ini negatif 4 kan dari ruas kiri. Ruas kiri pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif. Jadi X sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Paham? Yang ini kita masukin yang positif sudah. Sekarang kita negatifnya ya. Negatif 3. X dikurang 4 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3-nya tetap. Nah, ini negatif 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif. Berarti negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, itu untuk materi pertemuan ketiga ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, silahkan dilihat lagi video-videonya. Terima kasih Bapak ucapkan untuk pertemuan hari kali ini. Tak bosan-bosan Bapak ingatkan untuk kepada kalian, jangan lupa sholat ya, jangan lupa mengaji, jangan lupa berbakti sama orang tua, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.